Salam Aleichem Hisem Hamasyah. Kita masih membahas dari buku kecil ini. Kita akan membahas tentang puasa dalam gereja perdana dan gereja ortodok masa kini. Jadi gereja perdana lebih ketat dalam puasanya. Praktek ibadah puasa dalam gereja perdana dijumpai dalam suatu dokumen khotbah yang bernama Didache Toan Apostolon atau pengajaran rasul-rasul, dalam kaitannya dengan persiapan baptisan dan puasa harian. Kitab Didache itu apa? Saudara bisa melihat atau di searching di Wikipedia. Antara lain, Didache itu sebuah dokumen yang hampir masuk ke dalam kanoni Alkitab, tetapi karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi kanon Alkitab itu salah satunya adalah tulisan-tulisan suci itu sudah beredar atau sudah lazim atau dibaca dalam pusat kekristenan yang perdana. Jadi sebelum tahun 325 pusat kekristenan itu ada 3, yaitu di Antioquia di Syria, Alexandria Mesir, dan Roma Italia di Roma. Nah, syarat untuk bisa masuk ke dalam kanon Alkitab yang berjumlah 27 perjanjian baru itu harus beredar atau akrab di dalam ketiga pusat gereja itu. Nah, Didache itu hanya akrab atau dibaca di dalam gereja perdana di salah satu pusat gereja itu. Kalau tidak Antioquia, Alexandria, saya agak lupa ya. Jadi mengenai persiapan baptisan dalam sebuah baptisan dan sebelum baptisan, baik yang membaptis maupun yang akan dibaptis haruslah berpuasa bersama dengan orang-orang lain yang dapat ikut serta, dan harus dipastikan bahwa orang yang akan dibaptis berpuasa selama 1 atau 2 hari sebelumnya. Itu di kitab Didache 7 di ayat 4, nanti bisa dilihat di situ ya. Praktek ini tetap dijalankan dalam gereja ortodok masa kini, dan mengenai puasa harian dikatakan, tetapi janganlah sampai puasamu itu jatuh pada hari-hari yang sama dengan kaum munafik atau kaum Farisi. Jadi Matius 6 ayat 16. Jadi kaum Farisi itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Namun hendaknya engkau berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Praktek puasa harian, Rabu sebagai peringatan hari Yesus Kristus dikhianati Yudas, sementara hari Jumat itu sebagai peringatan akan penyaliban dari Tuhan Yesus. Dan ini pun tetap dipraktekkan oleh gereja ortodok masa kini. Jadi gereja ortodok itu ada puasa mingguan, yaitu setiap Rabu dan Jumat. Nah, ada puasa agung Caturdasa. Jika Allah mewajibkan bangsa Israel untuk berpuasa pada hari raya perdamaian, di mana kurban penghapus dosa disembelih, umat Kristen perdana mengerti bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Dari 1 Korintus 5 ayat 7. Karena Kristus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Yohanes 1 ayat 29. Sebagaimana domba disembelihan pada hari raya perdamaian itu juga menghapus dosa-dosa umat Israel. Demikianlah sejak zaman perdana hari pengorbanan anak domba Allah, yaitu hari Paskah, telah menjadi hari raya terbesar bagi umat Kristen perdana, terutama pada saat masa sengsara Yesus selama 1 minggu penuh sampai hari Paskah itu sendiri. Jadi umat Kristen perdana melakukan puasa karena pada saat Paskah itu umat Kristen mengalami perjumpaan dengan yang ilahi oleh kebangkitan Kristus. Maka sebagaimana Musa ketika akan berjumpa dengan yang ilahi itu menjalankan puasa 40 hari 40 malam. Dari Keluaran 3 ayat 30, Keluaran 34 ayat 28. Dan Yesus Kristus sendiri sebelum menjalankan tugas kemesiasannya untuk menyatakan yang ilahi pada umatnya juga telah berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Matius 4 ayat 2. Nah, kalau kita nanti mempelajari antara Nabi Musa dengan Tuhan Yesus itu seperti puzzle. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa itu tipologi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Hanya kalau misalkan kalau Nabi Musa itu mengeluarkan umatnya dari perbudakan Mesir, Tuhan Yesus mengeluarkan umatnya dari perbudakan dosa, dan masih banyak lagi. Nanti kalau ini kita bahas secara khusus mengenai persamaan atau tipologi dari Nabi Musa dengan Kristus. Maka puasa 40 hari itu pun telah menjadi praktek gereja sejak zaman purba untuk menyongsong Paskah. Perjumpaan dengan yang ilahi melalui kebangkitan Kristus. Dalam prakteknya, masa puasa 40 hari sebelum Paskah itu dalam gereja ortodoks disebut sebagai 40 atau Tesarakosти, dan dalam bahasa Inggris Lent dalam gereja ortodoks di Indonesia disebut sebagai puasa agung catur dasa. Tesarakosти, puasa agung catur dasa. Catur artinya 4, dasa artinya 10, jadi 40. Gereja Roma Katolik di Indonesia menyebutnya sebagai puasa Prapaskah, meskipun tanggal pelaksananya berbeda karena perbedaan kalender yang digunakan. Gereja Ortodoks menggunakan kalender yang lebih tua, yaitu kalender Julian, sedangkan Gereja Roma Katolik dan Protestan menggunakan kalender Gregorian atau kalender umum yang sekarang kita pakai di Indonesia. Nah, kita sekarang berbicara mengenai praktek puasa agung catur dasa. Puasa agung catur dasa itu sendiri dibagi 3 bagian. Minggu persiapan yang terdiri dari 1 minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Umat mengingatkan bahwa puasa yang akan dijalankan itu bukanlah usaha mencari pembenaran, tetapi sebagai perendahan diri di hadapan Allah. Nah, dari ayatnya itu nanti di dalam minggu-minggu puasa catur dasa itu dibahas ayat-ayat dari orang Farisi dan pemungut cukai ini. Kemudian kedua, minggu anak hilang. Minggu anak hilang ini untuk mengingatkan bahwa puasa yang akan dijalankan itu adalah untuk
menyadari dosa-dosa dan kembali kepada Allah, anak yang hilang. Nah, kita juga nanti kita bahas di minggu anak hilang untuk mengingatkan. Kemudian yang ketiga, minggu penghakiman akhir, untuk mengingatkan bahwa puasa ini adalah sebagai usaha untuk sadar bahwa setiap perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan, serta untuk mempertajam rasa tanggung jawab sosial kepada sesama. Kemudian 4, minggu pengampunan dosa, itu untuk mengingat bahwa oleh dosa-dosa kita telah terbuang dari hadirat Allah. Dan puasa kali ini adalah untuk menyadarkan agar kembali kepada ilahi. Pada hari ini diadakan saling memaafkan yang sering disertai dengan isakan tangis mengharukan. Jadi budaya saling memaafkan itu sudah juga terjadi dalam gereja-gereja perdana. Karena hatinya ingin suci dan benci sebelum menjalankan puasa esok pagi hari Seninnya. Saling memaafkan, kemudian puasa. Puasa catur dasar terdiri dari Minggu Ortodoksia. Jadi memperingati kemenangan atas gerakan ikonoklasme, untuk mengingatkan bahwa puasa yang sudah berjalan selama 1 minggu ini adalah untuk mengembalikan fitrah manusia, yaitu gambar Allah yang kabur karena dosa dengan menyatu dalam kebangkitan Kristus dan hari Paskah. Nah, ini kemenangan Ortodoksia ini terjadi pada tahun 787 ketika terjadi ikonoklasme. Ikonoklasme itu artinya penghancuran ikon-ikon, gambar-gambar yang disangka itu sebagai berhala. Nah, jadi ternyata gambar itu tidak merupakan sebuah dosa, karena Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Kemudian yang kedua adalah Minggu Gregorius Palamas, mengingat kemenangan hesikasme yang menegaskan bahwa kembali kepada fitrah gambar Allah itu tak mungkin terjadi tanpa rahmat ilahi, yaitu energi ilahi yang memuliakan manusia. Gregorius Palamas, hesikasme itu jalan pengembara. Hesikasme. Kemudian yang ketiga Minggu Salib, untuk mengingatkan bahwa dalam puasa ini rahmat atau kasih karunia pemulihan kodrat itu tak mungkin terjadi tanpa kerelaan penyaliban kehendak hawa nafsu dosa. Di situ dalam bacaan-bacaan ditampilkan ayat-ayatnya, kemudian direnungkan dan dibahas. Minggu Yohanes Klimakos yang nomor 4. Jadi untuk mengingatkan bahwa melalui penyaliban diri untuk mencapai pemulihan gambar di dalam Kristus itu tak dapat dilakukan sekaligus, namun selalu melalui tahapan-tahapan seperti tangga atau klimaks. Kemudian Minggu Maria dari Mesir, untuk mengingatkan bahwa dosa yang bagaimanapun yang telah dilakukan melalui kasih karunia Allah dalam Kristus akan mendapatkan pengudusan. Selama masa puasa ini diadakan sembahyang sore setiap hari sebanding dengan salat tarawih dalam agama Islam. Selama puasa ini umat tidak makan apapun kecuali pada hari berbuka sekali saja sore hari, dan makanannya adalah vegetarian, artinya tanpa makanan dan binatang dari binatang, kecuali hari Sabtu dan Minggu diizinkan makan ikan.
untuk mengingatkan bahwa tujuan puasa ini adalah menuju kepada fitrah, kepada Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, di mana saat ini dia hanya diberi makanan dari sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Kejadian 1 ayat 29. Dan hubungan suami istri tidak dilakukan selama masa puasa ini. 1 Korintus 7 ayat 5. Nah, dalam Gereja Ortodoks Indonesia yang merupakan penjaga ketat tentang tradisi rasuliah yang merupakan bagian dari Genu Group Greek Orthodox Church yang merupakan representasi dari ajaran-ajaran ortodoksi yang berpusat di Gunung Athos, yang merupakan penjaga dari ortodoks segala zaman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Pekan Kudus. Jadi Pekan Kudus itu terdiri dari 1 minggu sebelum Paskah, di Sabtu ke Minggu. Ya, puasa Sabtu Lazarus, yaitu kebangkitan Lazarus. Minggu Palem, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus diadakan pengurapan dari orang sakit. Nah, itu khusus ke Minggu Kudus, Pekan Kudus sudah saya bahas dalam video yang sudah diupload sebelumnya. Bisa dicari tentang Pekan Kudus. Nah, di samping puasa agung, masih ada beberapa puasa lain dalam Gereja Ortodoks selain puasa hari Rabu dan Jumat. Sore hari sebelum tanggal 6 Januari, peringatan pembaptisan Kristus menjelang Natal dari 15 November sampai dengan 24 Desember. Yang bersifat tarak, artinya tak berpuasa penuh, hanya pantang makanan yang berasal dari binatang hidup dan lain-lain. Nah, jadi kalau puasa mau Natal ini tanggal 15 November sampai dengan 24 Desember. Nah, itu tinggal disesuaikan dalam kalender Julian, karena Natalnya jatuh pada tanggal 6 Januari. Berarti sampai 5 Januari kalau dalam dihitung dari kalender Gregorian. Di samping itu ada hari-hari dilarang berpuasa karena bersifat pesta dan gembira pada hari itu, misalnya dari masa Natal sampai Teofani. Jadi Natal sampai Teofani itu Tuhan Yesus dibaptis itu ya. Itu dari sampai kalau kalender Gregorian itu sampai 14 Januari. Nah, demikian melalui puasa ini. Jadi yang dilarang untuk puasa itu seminggu sesudah Paskah, kemudian masa Natal sampai Teofani. Demikian melalui puasa ini makna karya Kristus dihayati lebih mendalam lagi sebagai disiplin untuk makin manunggal dengan kasih karunia dan kematian kebangkitan Kristus. Demikian makna ibadah puasa itu dimengerti dan dilaksanakan dalam Gereja Ortodoks. Semoga hal ini akan menambah wawasan dan kasanah pengertian bagi iman Kristen Ortodoks yang lebih baik.
Jadi puasa harian itu setiap hari Rabu, memperingati pengkhianatan yang dilakukan Yudas terhadap Kristus, agar kita berjaga-jaga untuk tidak mengkhianati Kristus dengan cara apapun dalam kehidupan iman kita. Kemudian setiap hari Jumat memperingati saat Kristus menderita di salib, agar kita pun ikut menyatu dalam derita Kristus dan juga kemuliaannya. Jika ada pesta penting terjadi pada hari-hari di atas, maka puasa ikut tidak dijalankan. Jadi kalau misalkan hari-hari penting, bisa saja puasa tidak dijalankan. Misalkan ada pesta dari keluarga, itu bisa saja tidak dijalankan. Puasa-puasa khusus 29 Agustus, peringatan pemenggalan kepala Nabi Yohanes Pembaptis, agar kita pun dapat memenggal kepala hawa nafsu kita yang sering muncul di dalam dada. Kemudian 14 September, pesta pengangkatan salib, agar kita pun rela mengangkat salib kita seperti Kristus. 5 Januari, sore hari sebelum pesta pembaptisan Kristus, dengan mengosongkan diri dalam puasa kita siap menyambut terang Tritunggal Maha Kudus yang dinyatakan saat Kristus dibaptiskan. Puasa Agung Caturdasa yang dimulai 40 hari sebelum Minggu Palem, pada hari Senin sudah Minggu Pengampunan dan berakhir sampai Sabtu Kudus. Puasa para rasul dimulai hari Senin sudah hari Minggu segenap jana suci, hari Minggu sudah hari Minggu Pentakosta, dan berakhir sampai tanggal 29 Juni. Pesta Rasul Petrus dan Paulus panjang hari masa puasa ini berbeda-beda tergantung tanggal pesta Paskah. Puasa Sang Theotokos, puasa ini mendahului pesta wafat Sang Theotokos, mulai tanggal 1 Agustus sampai masa pesta itu sendiri tanggal 15 Agustus. Puasa kelahiran Kristus, puasa ini dimulai dari 15 November sampai dengan perayaan Natal itu sendiri 25 Desember. Di samping itu, masing-masing pribadi bisa mengadakan haul untuk puasa khusus bagi keperluan pribadi atau juga bersama-sama dengan seluruh gereja jika situasi menghendaki, dan Roh Kudus memimpin untuk melakukannya demi merendahkan diri dan jawaban atas doa kita menurut waktu yang telah ditentukan sendiri setelah berkonsultasi dengan Bapak Rohani atau Romo Presbiter. Jadi saat-saat puasa dilarang, itu gereja melarang berpuasa pada hari-hari berikut, dari 25 Desember atau 7 Januari sampai dengan 5 Januari atau 18 Januari, karena ini masih masa Natal menjelang masa perayaan pembaptisan Kristus, tanggal 6 sampai atau 19 sampai 19 Januari. Minggu sudah minggu orang Farisi dan pemungut cukai, karena kita akan menjelang puasa besar Caturdasa. Seminggu sudah minggu penghakiman akhir, tidak puasa namun tidak makan daging apapun. Seminggu sudah Paskah, seminggu sudah minggu Pentakosta, seluruh hari Sabtu kecuali pada saat Sabtu Kudus. Seluruh hari Minggu kecuali pagi hari sebelum menerima perjamuan kudus. Itu adalah puasa-puasa yang dilarang, yang tidak dilakukan. Demikian mengenai sekilas puasa dalam gereja ortodoks. Nantikan video-video selanjutnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.